Hai, berjumpa lagi bersama dengan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, menjadi lebih baik lagi dengan satu tema berbicara tentang kedaulatan Allah atas Nabi Yunus. Sebelum lebih jauh lagi kita membahas tema ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dan kami hanya bukan saja cakap mendengar, tetapi kami cakap menjadi pelaku firman Tuhan. Ini kami belajar dari yaitu seorang Nabi Yunus, bagaimana Tuhan berdaulat atas Nabi Yunus. Demikian pula hidup kami, kiranya Tuhan berdaulat atas hidup kami sepenuhnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama buka Alkitab kita, terambil di dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji nama Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, nats pembacaan atau ayat firman Tuhan yang barusan saja kita baca, di mana satu perintah Allah kepada Yunus untuk kedua kalinya supaya Yunus pergi ke Niniwe. Nah, tahukah saudaraku, kitab Yunus ini adalah kitab yang sangat unik. Kenapa saya katakan kitab ini adalah kitab yang sangat unik dipelajari? Karena kalau saudara lihat dan baca Alkitab saudara dalam kitab Yunus ini, banyak menggunakan lambang-lambang, ya, di mana Tuhan menggunakan lambang binatang, Tuhan menggunakan pohon dan matahari, dan peristiwa-peristiwa pemanggilan Yunus, bahkan Tuhan juga menggunakan ikan besar, bagaimana Yunus sedang berada di perut ikan selama 3 hari, ya, 3 malam, dan di mana Yunus pada saat itu lari dari panggilan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang kedaulatan, karena tema kita kan berbicara tentang kedaulatan Allah atas Nabi Yunus. Kedaulatan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan itu berbicara tentang perintah negara. Kedaulatan juga berbicara tentang daerah. Tetapi kalau kita melihat Alkitab kita, kata kedaulatan adalah yaitu Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu, dan Allah memelihara orang percaya, dan Allah yang berkuasa. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, kalau saya pelajari bapak-bapak gereja juga mengatakan berbicara tentang kedaulatan, saya mengambil dari kutipan seorang Martin Luther. Luther mengatakan bahwa kedaulatan Allah tidak diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik, namun diterima oleh karena anugerah Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Luther ini menyimpulkan dari ciri khas ajarannya bahwa itu kepada ajaran sola fide hanya oleh iman, bahkan juga sola gratia hanya oleh anugerah, dan juga sola scriptura hanya oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, tentu ketika Yunus dipanggil untuk pergi ke Niniwe, apa yang terjadi? Dan pada akhirnya Yunus lari ke Tarsis. Tapi Bapak Ibu, kedaulatan Allah dalam pemanggilan Yunus untuk
menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe pada masa itu, dan memang ini atas kehendak, atas kedaulatan Allah. Nah, menarik sekali, ada 3 hal yang dapat kita pelajari, ya, bukti kedaulatan Allah atas Nabi Yunus. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 2 berkata, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari, bahwa kedaulatan Allah atas Nabi Yunus, yaitu perintah Allah diberikan khusus kepada Nabi Yunus. Di sana dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Berarti ada firman Tuhan yang pertama, ada perintah yang pertama kepada Nabi Yunus, di mana perintah yang pertama itu, ya, Yunus lari dari panggilan Allah. Di mana perintah yang pertama adalah bahwa Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dan pada akhirnya Yunus lari ke Tarsis, ya. Nah, apa yang terjadi waktu perintah Allah kedua kali kepada Nabi Yunus, dan pada akhirnya, ya, dalam perjalanan Yunus, ya, dan waktu Yunus lari dari panggilan Allah, ya, dan dalam perjalanan sebuah kapal, ya, angin ribut di laut pada masa itu sehingga terjadi seluruh awak kapal menjadi takut, ya. Bahkan seorang nakoda kapal membangunkan Yunus yang sedang tertidur, dan seorang nakoda kapal itu berseru kepada Yunus dan berkata, ya, "Berserulah kepada Allahmu itu, barangkali Allahmu dapat menyelamatkan kita." Lalu kemudian awak kapal ini membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Lalu Yunus dibuang ke laut, lalu kemudian datanglah seekor ikan besar menelan Nabi Yunus, dan Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, waktu setelah Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam, nah, apa yang terjadi? Ternyata Yunus menyadari, ya, Yunus menyadari atas panggilan Allah, maka firman Tuhan ini datang kedua kali kepada Yunus, ya. Nah, waktu Yunus menyadari firman Tuhan ini, dan pada akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang Niniwe. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, perlu kita pelajari, perlu kita ingat bahwa kalau saja perintah Allah diberikan khusus kepada Nabi Yunus, saya percaya demikian pula dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, para orang tua, perintah Allah itu kadangkala diberikan khusus kepada kita, ya. Lewat ketika kita membaca firman Tuhan, lewat ketika kita berdoa, lewat ketika kita memuji menyembah Allah. Jangan abaikan perintah Tuhan ini, karena perintah Tuhan ini tentu mendatangkan kebaikan. Perintah Tuhan ini diberikan kepada setiap kita, ada maksud tertentu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan keraskan hati kita, supaya kita dipakai oleh Tuhan, supaya kita dijadikan alatnya yang tanggung untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Itu yang pertama yang dapat kita pelajari. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari, sama-sama buka Alkitab kita, terambil dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat 4 sampai dengan 8, demikianlah firman Tuhan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan.
Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Tinggalkanlah jubahmu, diselubunginya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Yang kedua yang dapat kita pelajari, bahwa bukti kedaulatan Allah atas Nabi Yunus adalah perintah Allah digenapi kepada kota Niniwe dan mereka bertobat. Nah, perhatikan di ayat keempat dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Seruan Nabi Yunus kepada kota Niniwe ternyata diterima oleh raja di sana, dan orang-orang Niniwe mengalami pertobatan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Orang-orang Niniwe bertobat, bahkan orang-orang Niniwe berpuasa, berkabung mulai dari manusia sampai kepada ternak-ternaknya. Alkitab saudara mengatakan bahwa mereka berpuasa, tidak boleh makan, dan tidak boleh minum. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kalau saja kota Niniwe mengalami yang namanya pertobatan, kota Niniwe percaya kepada Allah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih tetap tinggal di dalam dosa? Mari kita segera berbalik kepada Allah kita kalau kita melakukan dosa. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Alkitab kita mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Jangan mau lagi berbuat dosa. Tinggalkan semua dosa dan berbaliklah kepada Allah. Saya yakin dan percaya Alkitab mengatakan roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan mau kita mengalami pertobatan metanoia, pertobatan perubahan pola pikir, baik sikap hati yang benar, semakin hari semakin baik. Hati dan pikiran kita, jiwa dan roh kita selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan, yaitu mengalami perubahan pola pikir. Hati kita baik, jiwa kita baik, dan pikiran kita baik. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa membaca Alkitab, membangun hubungan yang intim dengan Allah. Mari kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita diurapi dengan minyak urapan, supaya kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Dan kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus ketika kita berbuat dosa. Pertobatan yang sejati adalah bahwa kita tinggal di dalam firman-Nya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, Yunus pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, bukti kedaulatan Allah atas Nabi Yunus adalah perintah Allah berlandaskan kasih.
Orang-orang Niniwe berbalik dan bertobat kepada Allah, dan pada akhirnya Alkitab saudara mengatakan menyesallah Allah. Allah berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe. Allah merancangkan yang baik kepada orang-orang Niniwe ketika mereka berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu telah terbukti dalam kehidupan kita. Buktinya, Dia mati di atas kayu salib, mengampuni dosa setiap kita. Dan bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi Allah juga menyediakan rumah di surga yang kekal. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, hari ini, kalau saja Allah berbelas kasihan kepada kita, Allah penuh kasih kepada kita, mari kita berubah, mari kita bertobat, mari kita tinggalkan semua dosa kita. Kasih Allah itu besar. Tinggallah di dalam kasih Kristus. Kasih Allah saya ibaratkan seperti bapa sayang anaknya. Ketika seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya yang di bumi saja pasti diberi yang terbaik. Apalagi kita anak-anak kerajaan surga. Ketika kita meminta berkat, ketika kita meminta kesembuhan, ketika kita meminta usaha kita diberkati, saya percaya Bapa di surga pasti menjawab setiap doa anak-anaknya. Saya simpulkan khotbah kita hari ini. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari bukti dari kedaulatan Allah atas Nabi Yunus. Yang pertama, perintah Allah diberikan khusus kepada Nabi Yunus. Yang kedua, perintah Allah tergenapi kepada kota Niniwe dan mereka mengalami pertobatan. Yang ketiga, perintah Allah berlandaskan kasih. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur di dalam Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.